Pak, saya mau tanya ini, bagaimana soal kepengurusan LMA Papua Barat dan Papua Barat Daya yang saya dengar itu ada penolakan dari pejabat gubernur di sana. Sebenarnya dari Kesbang ya, kemarin saya sudah arahkan bikin pernyataan atau keputusan bahwa kita menolak LMA Korwil itu. Begitu tegas saja, karena kita ini di sini adalah wilayah adat sudah dibagi, 5 di Papua, 2 di wilayah adat Papua Barat sebelum karya Papua Barat Daya, artinya ada Domberai dan Bomberai. Tidak boleh lagi intervensi dari wilayah lainnya gitu. Tadi saya sudah WA juga ke salah satu yang mempertanyakan, Bapak kapan kira-kira kami diterima dari wilayah LMA Korwil? Saya bilang, saya sudah tugaskan Pak Kesbang untuk menyatakan itu bahwa kita tolak. Ini hak dari Menteri Hukum HAM. Ini haknya sudah ada di sini. Terus ini nama-namanya. Ini aktenya, pendirinya sudah ada di sini. Terus ini akte ciptanya di sini, aktenya. Ini 2018 baru kemarin. Jadi tidak ada lagi untuk pisahkan Papua Barat. Terus yang provinsi baru tidak ada pecah belah. Lembaga ini lembaga satu yang berdasarkan keputusan bersama adalah diangkat Korwil, koordinator wilayah. Setiap tahun harus musyawarah berdasarkan musyawarah ini. Jadi ini sudah sah secara hukum. Mengapa kita mempertanyakan kepada pejabat gubernur Papua Barat? Dasar apa menolak? Sedangkan Papua Barat itu sudah mengeluarkan surat keterangan ini, surat keterangan Menteri Hukum HAM, Kanwil Wilayah Provinsi Papua Barat, ini keluarkan bahwa yang daftar di SKT Kementerian Hukum HAM hanya nama lembaga masyarakat adat. Tidak ada lembaga nama lain lagi. Maka berdasarkan surat inilah Kesbang Provinsi Papua Barat keluarkan surat SKT, surat keterangan terdaftar. Ini keluar. Berarti secara hukum sah. Loh, sekarang pejabat gubernur Papua Barat, dasar apa dia menolak? Dasar apa ini? Terus Menteri Hukum HAM sudah keluarkan bahwa surat pencatatan hak cipta. Di sini perlu dilihat bahwa hak ciptanya siapa? Leni Skogoya, Paskalis Neter. Yang pemegang hak cipta adalah lembaga masyarakat adat Papua. Terus pemegangnya apa? Di sini hak ciptanya. Lahirnya pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang OSUS Papua. Sampai 50 tahun. Ini hak cipta saya. Hak cipta saya yang keluar. Menteri Hukum HAM mengakui. Ini pengakuannya bahwa yang bisa memiliki hak cipta lembaga masyarakat adat tanah Papua hanya saya, Leni Skogoya. Nah, saya berhak untuk mengangkat dan memberhentikan berdasarkan hasil musyawarah. Ya, khusus untuk Papua Barat yang mengeluarkan SK saya. Berdasarkan itulah Menteri Hukum HAM keluarkan surat keterangan Kanwil Wilayah Papua Barat. Lalu keluarkan SKT. Maka KKPW yang menolak lembaga masyarakat adat Papua Barat secara legal standingnya salah. Padahal KKPW adalah sebagai polisi, pejabat publik. Ini sangat mempermalukan lembaga masyarakat di tanah Papua. KKPW tahu bahwa kehadiran lembaga masyarakat di tanah Papua membela pemerintah mati-matian, mempertahankan kedamaian di tanah Papua. Hanya lembaga masyarakat adat. KKPW ingat bahwa
tanggal 1 Juni di Wamena tahun 2022. Deklarasi bersama dengan Wapres, telekonferensi langsung dari istana. Menerima OSUS, ini bukti-buktinya. Ini Pak Wapresnya, ini Wapres, ini musyawarahnya, ini tanda tangannya, ini Satgas Polisi Adatnya, ini tanda tangan semua ada di sini, tanda tangan di sini. Nah, perlu lihat dokumen-dokumen ini, lihat. Pertanyaannya begini, kakak pejabat publik yang mendorong lembaga yang mana? Baru-baru saya melihat KKPW tidak hadir, memberikan anggaran kepada salah satu lembaga adat, DAP Dewan Adat Papua. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia, perlu harus evaluasi kepada keberadaan pejabat Gubernur Papua Barat. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan. Sedangkan lembaga masyarakat adat ini legal sendiri sah secara hukum. Terus sudah punya hak cipta. Dan disinilah menentukan untuk MRP, menentukan untuk DPR kursi adat. Sekarang MRP masuk wilayah 7 wilayah adat, MRP semua digeser. Calon-calon MRP lembaga masyarakat adat semua digeser. 5 tahun 10 tahun ke depan, Tanah Papua mau bikin apa? Mau ribut lagi? Atau menghancurkan negara? Ya udah biarkan. Tetapi ini kan lembaga ini hadir untuk membela kebenaran, mendamaikan Tanah Papua, membantu pemerintahan yang bersih, membantu pemerintahan aman dan damai, dan salah satunya adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tapi ada mengancam, menolak, membubarkan, dasarnya apa? Sekarang terbalik saya tanya, Papua mau bikin apa? Anda babat ke sana, babat ke sini, tendang ke sana, tendang ke sini. Apakah Anda membuat kota-kota, gunung yang pantai? Silakan Anda pimpin lembaga ini kalau masyarakat ada diakui atau dipercaya. Hati-hati. Jadi ada yang coba-coba menolak lembaga adat hadir di Papua. Lembaga adat itu punya anggaran 1% undang-undang. Tidak boleh menipu rakyat di tanah Papua. Saya minta Gubernur Papua Barat, pejabat Gubernur Papua Barat Daya, pejabat Gubernur Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Provinsi Hidup, hati-hati melaksanakan perintah undang-undang. Karena sudah ada perintah undang-undang. Lembaga masyarakat adat Tanah Papua punya hak untuk keuangan, tertentu dalam undang-undang OSUS. Bahkan sudah punya hak cipta. Kalau Anda tidak mendukung, berarti harus dipertanyakan Anda bagian apa? Berarti visimu apa? Hati-hati. Pak Presiden kepada Republik Indonesia, segera perhatikan langkah-langkah pemerintahan yang sekarang pejabat Gubernur Tanah Papua. Ada yang bermain. Karena lembaga masyarakat adat calon-calon MRP semua digeser habis. Ada tujuan tertentu ke depan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami di lembaga adat tidak mau tahu siapapun dia untuk menghancurkan Tanah Papua atau melawan Tanah Papua atau menginjak-injak NKRI. Saya lebih duluan berhadapan dengan Anda. Hati-hati. Saya minta kepada yang pemerintah siapapun Tanah Papua harus melaksanakan undang-undang itu yang sebenarnya yang ada dituangkan untuk berita negara. Ini salah satunya. Jadi kursi
adat, DPRK, provinsi maupun kabupaten kota, jangan coba-coba. Yang kau masukkan orangnya tidak jelas, harus membuktikan SKT yang jelas, surat keterangan yang jelas, surat keterangan hak yang jelas, ADRT yang jelas, karena ini negara hukum. Hati-hati. Untuk itu, pesan saya kepada pejabat Gubernur Papua Barat, tidak boleh mengeluarkan sikap menolak. Tanda tangan saya Lenis Kogoya itu sah cara hukum, di mata hukum. Kalau Anda tidak melaksanakan itu, yang berhadapan dengan hukum. Karena Anda tahu, hukum adalah panglima tertinggi negara kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau Anda terima, kalau tidak terima silakan. Tapi Anda salah. Tuhan berkati. Shalom.